Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 60, haruskah kita menginap di hotel malam ini? Keluarlah, Seng Xiao segera memerintahkan Mu Qi, tanpa mengatakan apapun lagi. Su Zipei tahu kalau suasana hati Mu Qi sedang tidak stabil saat ini, tapi dia percaya pada Seng Xiao dan mengizinkannya mengikutinya karena dia pasti akan menenangkan pikirannya. Karena itu, dia mendorong bahu Mu Qi. Pergilah. Bicarakan masalah ini dengan Tuan Muda Seng. Mu Qi pun bangkit dari sisinya dan mengikuti Seng Xiao. Mereka berdua masuk ke mobil sportnya dan dia pun pergi. Karena langit sudah gelap, lampu jalan sudah menyala. Seng Xiao menuntunnya ke restoran berputar tua, tetapi dia baru berada di dalam ruang VIP saat dia menekannya di atas meja. Dengan mata yang semakin dekat padanya, dia berkata, "Jangan coba-coba menjadi wanitaku jika wajahmu menyedihkan seperti itu." Mu Qi tercengang. "Jika kau begitu mudah berkompromi, tidakkah kau akan setuju meninggalkanku hanya karena seseorang mengancammu?" "Tidak mau." Mu Qi segera menyangkalnya. "Lihat aku." Seng Xiao memegang dagunya dengan kuat. "Katakan lagi." "Itu berbeda," jawabnya tegas. Saat itulah Seng Xiao melepaskannya dan menegakkan tubuhnya. "Benarkah? Tapi aku meragukannya." Dalam sepersekian detik dan dengan keberanian yang datang entah dari mana, Mu Qi tiba-tiba merentangkan kakinya dan melingkarkan tubuhnya di pinggang ramping Seng Xiao, mencegahnya pergi. "Aku tidak akan menyerah padamu bahkan jika aku mati, Xiao Xiao." Di usianya dan dengan temperamennya, Seng Xiao takut Mu Qi akan mudah terguncang. Bagaimanapun, dialah yang menyeretnya ke neraka. "Tidak akan. Percayalah padaku." Mu Qi terus mengulangi perkataannya dengan gelisah. Dengan itu, Seng Xiao mengangkatnya sehingga dia duduk di pangkuan pria itu, dan menatap wajah kecilnya saat dia menciumnya. Ciuman itu begitu lama hingga Mu Qi bisa merasakan bibirnya membengkak. Meski begitu, pria itu tidak melepaskannya, genggamannya yang hangat bahkan menjangkau bagian depan tubuhnya yang menonjol. Mu Qi langsung tersipu dan tersentak karena sensasi yang tidak biasa itu. "Jangan lari. Itu hukumanmu." Takut untuk bergerak saat itu juga, Mu Qi membuka matanya untuk melihat wajah tampannya. Sebenarnya itu terasa menyenangkan, tetapi dia hanya sedikit malu. "Xiao Xiao, janjilah padaku. Bibi Zipei diikuti oleh seseorang dari keluargamu hari ini, aku sangat khawatir karena aku tidak bisa melindunginya." "Dan kau akan menderita tanpa apa-apa?" tanya Seng Xiao menggoda sambil melirik sekilas. "Tidak akan. Seperti yang kau katakan, aku bisa mengajukan banyak syarat." Mu Qi menjawab dengan serius. "Xiao Xiao, aku masih punya waktu lama untuk hidup." Pada akhirnya, alasan Seng Xiao marah tidak lain adalah karena si kecil kalah. Apapun. Seng Xiao mengalah, meskipun dia masih tidak puas dengan belayan tadi. "Mari kita cari rumah di dekat Seng Ting suatu saat nanti, dan kita akan mendekorasinya sesuai keinginanmu." "Masih ada waktu setengah tahun lagi." Mu Qi mendapati pria itu sangat tidak sabaran. "Itu akan berlalu dalam sekejap mata. Dan bukankah kau memintaku untuk membantumu menjadi lebih kuat? Apa kau pikir kau akan punya waktu luang dengan kelas persiapan?" Seng Xiao bertanya dengan nada berbahaya, mengangkat dagunya. "Dan kau mungkin tidak tahu aku akan melahapmu begitu keras sehingga tidak akan ada yang tersisa darimu. Apakah kamu begitu yakin aku bisa masuk ke Seng Ting? Aku lebih mengerti dirimu daripada dirimu sendiri." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Seng Xiao menurunkannya. Lagi pula, tidak ada yang tahu hal-hal berbahaya apa yang akan dia lakukan pada si kecil jika dia terus menggendongnya. Mu Qi menyelinap pergi dan duduk di hadapannya, mengulurkan tangan untuk menyentuh bibir tipisnya. "Ini rusak. Kau memanfaatkannya, tapi kau masih saja berperan sebagai gadis baik." Hanya dengan memikirkan bahwa tinggal setengah tahun lagi sebelum mereka hidup bersama, Mu Qi menundukkan kepalanya beberapa saat sebelum bertanya, "Haruskah kita menginap di hotel malam ini?" "Mu Qi, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan?" Pertanyaan Seng Xiao dingin. "Cepat atau lambat itu akan terjadi. Aku bisa. Jangan menyesalinya." Apakah itu berarti Seng Xiao menyetujuinya? Mu Qi tak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa mereka bisa saja kembali sekitar tengah malam, karena Su Zipei merasa nyaman dengan kebersamaannya dengan Seng Xiao. Dia hanya tidak tahu bahwa orang yang paling berbahaya seringkali adalah orang yang dipercaya dan dianggap aman. Seng Xiao menatap Mu Qi dengan ragu. Apakah gadis kecil itu mengatakan hal itu karena dia masih terlalu muda untuk memahaminya, atau karena dia terlalu menyukainya? Setelah makan malam, Seng Xiao membawanya pergi, bukan ke hotel, melainkan kembali ke rumah kecil. "Xiao Xiao, tidurlah. Aku akan menepati apa yang kau minta." Seng Xiao mendorongnya dari belakang, dan membisikkan peringatan di samping telinganya saat Su Zipei tidak melihat.
Dan jika kau bersikap begitu santai dengan orang lain, aku bersumpah, aku hanya akan seperti itu padamu, Mukiki menjelaskan dengan cepat. Maukah kau menawarkan tubuhmu padaku sekarang, gadis kecil? Sebelum Mukiki bisa menjawab, Seng Xiao telah melepaskannya dan menyuruhnya pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Apakah dia menganggapku terlalu santai? Pikirnya. Sebenarnya itu bukan niatnya. Karena itu, dia segera mengirim pesan singkat kepadanya saat kembali ke kamarnya. Xiao Xiao, aku tidak bersikap seperti itu kepada sembarang orang, kecuali padamu. Kurasa aku bisa memberikan segalanya padamu. Seng Xiao merasa tersentuh oleh pesan itu, karena dia tahu bahwa saat ini dia sedang menjalani periode terbaik dalam hidup seorang gadis, dan seseorang biasanya tidak akan menyesali hubungan-hubungan itu pada saat-saat seperti itu. Oleh karena itu, dia hanya menjawab, beranikah kamu? Mukiki terkikik mendengar jawaban itu, dan saat itulah Su Zipei mengetuk pintunya dan masuk. Apa yang dikatakan Tuan Muda Seng? Dia setuju denganku, Bibi Zipei. Aku tidak akan melawan Mutang Sue sampai akhir kali ini, tetapi aku juga akan memberikan beberapa syarat untuk keluargamu. Jawab Mukiki. Seharusnya begitu. Su Zipei mengangguk. Tidurlah dengan nyenyak dan apa yang Seng Xiao berikan padamu. Bibirmu bengkak sekali. Benarkah? Pedas sekali, Mukiki cepat-cepat menirukan. Beri aku sesuatu yang dingin. Kiki, ujianmu sudah dekat. Kamu harus berusaha sebaik mungkin. Mukiki menyadari harapan Su Zipei, dan Seng Xiao telah setuju untuk meminta seseorang mengajarinya. Itulah sebabnya dia harus melatih dirinya untuk menjadi lebih baik, dan juga memberanikan diri. Seperti gerakan berani melingkarkan kakinya di pinggang Seng Xiao. Xiao Xiao adalah miliknya.